Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy The Boy in the Kejut. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang diambil dari kisah nyata, dan film ini berjudul The Revenant yang dirilis pada tahun 2015, yang mana film ini merupakan salah satu film survival terbaik yang memiliki cerita yang sangat menarik. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerah cret crot. Cerita berlatar belakang pada tahun 1823 di pegunungan Rocky, Amerika Serikat, dengan memperlihatkan sekelompok pemburu dari perusahaan kulit hewan yang sedang menyisit kulit hewan hasil buruannya di camp mereka di dekat sungai Missouri, yang mana kelompok pemburu ini dipimpin oleh seorang kapten bernama Andrew Henry. Head out by dawn. Been done by this morning. I'd like to be. We're gonna need some help with how to meet back. You let me know when it's on the spit. Sementara orang yang sedang berburu ini, beliau adalah Hugh Glass, pemandu mereka yang kawakan, karena selain menjadi pemandu jalan, Hugh juga bertugas mencarikan makanan agar mereka tidak kelaparan. Dan orang yang bersama Hugh ini adalah putra tunggalnya bernama Hawk, hasil pernikahan beliau dengan seorang perempuan dari suku Pawnee. Ketika Hugh dan putranya hendak menyisit hewan hasil buruannya, tiba-tiba di sana beliau mendengar suara tembakan dari arah campnya. Mendengar itu, Hugh yang mempunyai firasat buruk pun langsung bangkit dan mengajak Hawk pulang ke camp untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan di camp terlihat saat itu mereka diserang oleh suku Arikara dengan sangat brutal, yang mana orang-orang suku Arikara ini menyerang karena disangkanya Kapten Henry beserta anak buahnya adalah orang yang telah menculik putri kepala suku mereka. Melihat campnya diserang, Hugh yang baru saja tiba di sana pun langsung membantu mereka membunuh orang-orang suku Arikara tersebut. Namun disebabkan jumlah suku Arikara itu sangat banyak, akhirnya anak buah Kapten Henry banyak yang meninggal. Karena hal tersebut, lantas Hugh pun menyuruh mereka berlari ke kapal, sebab jika terus melawan pastinya mereka semua akan mati. Terlihat di sana saat Kapten Henry beserta anak buahnya yang tersisa naik ke kapal, orang-orang Arikara itu terus memanah mereka, membuat jumlah mereka semakin berkurang, yang awalnya 45 orang kini tinggal 12 orang. Selepas Hugh dan Kapten Henry beserta anak buahnya kabur jauh meninggalkan tempat tersebut, kepala suku Arikara yang bernama Tasso menyuruh semua prajuritnya mengambil kulit-kulit hewan yang ditinggalkan oleh Kapten Henry beserta anak buahnya untuk ditukarkan dengan kuda kepada pemburu Prancis yang sudah menjalin kerjasama dengan dirinya agar mereka bisa menyusul dengan cepat Kapten Henry beserta anak buahnya yang diyakini telah menculik putrinya. Diceritakan Kapten Henry beserta anak buahnya yang tadi kabur menyusuri sungai. Di tengah jalan, Hugh memutuskan bahwa mereka semua harus turun meninggalkan kapal tersebut dan berjalan lewat pegunungan. Sebab jika mereka terus menyusuri sungai tersebut, pastinya mereka akan cepat tersusul oleh suku Arikara. Mengingat suku Arikara itu sudah menguasai sungai tersebut. Walaupun ada salah seorang dari mereka yang bernama Vitka tidak setuju dengan keputusan Hugh tersebut, akan tetapi Kapten Henry menegaskan bahwa Vitka harus mempercayai Hugh karena beliau sudah sangat mengenal betul wilayah tersebut. Setelah menepi, Kapten Henry menyuruh semua anak buahnya agar menyembunyikan kulit-kulit hewan itu di tempat tersebut, karena jika mereka terus membawanya ke pos tanpa menggunakan kuda itu akan membuat mereka kelelahan, disebabkan pos mereka itu masih sangat jauh. Mendengar itu, Vitka yang lebih mementingkan harta dibandingkan nyawanya sendiri, dirinya tidak setuju dan terus kuku lutus. Dan saking kesalnya di sana, Vitka menghina Hugh dikarenakan apa yang dikatakan Hugh selalu dituruti oleh Kapten Henry. Bahkan Vitka sampai berani menuduh bahwa Hugh telah membunuh istrinya sendiri, membuat Hawk yang mendengarnya emosi dan langsung bangkit mau menghajar Vitka, namun Hugh mencegahnya. Hugh mengatakan kepada Hawk beliau diam itu bukan berarti takut, akan tetapi beliau tidak mau bertengkar dengan temannya sendiri. Dan ketika Vitka kembali mencoba memancing emosi
kondisi Hugh, Kapten Henry memanggil Vitka dan menyuruhnya agar segera menyembunyikan kulit-kulit hewan tersebut sekaligus membuang kapalnya karena sebentar lagi matahari akan tenggelam. Listen to me. We only have a couple hours of light. Yang mana saat kapal itu dibuang ada 2 orang dari mereka yang memilih menaiki kapal tersebut disebabkan mereka tidak mau berjalan kaki. Melihat itu Kapten Henry merasa khawatir karena ditakutkannya mereka tertangkap oleh suku Arikara. Smart. Keesokan harinya Tasso beserta para prajuritnya berhasil menyusul kapal yang dinaiki oleh kedua anak buah Kapten Henry. Dan di sini Tasso merasa kecewa karena dirinya tidak menemukan putrinya ada di kapal tersebut. Kemudian dirinya pun membunuh kedua anak buah Kapten Henry itu lalu membakar kapalnya. Tasso mengatakan mungkin putrinya dibawa oleh yang lainnya. Lantas kala itu mereka pun berjalan menyusul Kapten Henry beserta anak buahnya menuju utara. Sementara Kapten Henry beserta anak buahnya yang hendak mereka susul saat itu sudah melanjutkan perjalanan menuju timur. Entah apa yang membuat Tasso merasa yakin bahwa Kapten Henry beserta anak buahnya telah menculik putrinya. Padahal saat diserang Tasso melihat bahwa putrinya itu tidak ada bersama mereka. Lantas siapa sebenarnya orang berkulit putih yang sudah menculik putrinya itu? Penasaran kan? Lanjut. Stay east of the Grand to those mountains. We cut a week off. Is that why you came out here to the edge of the world? Setibanya di suatu tempat mereka pun beristirahat. Sementara Hugh beliau tidak ikut beristirahat. Terlihat di sana beliau pergi berburu mencari makanan untuk mereka. Sesudah berjalan cukup jauh di sana Hugh menemukan 2 ekor anak beruang dan ketika beliau hendak menembak kedua anak beruang tersebut, tanpa disangka tiba-tiba induknya datang dan menyerang Hugh dari belakang membuat beliau tidak ada kesempatan untuk menembaknya. Usai induk beruang itu menjauh, Hugh yang merasa emosi beliau mengambil senapannya dan menembak induk beruang tersebut, menjadikan induk beruang itu semakin marah dan kembali menyerang Hugh dengan sangat brutal. Walaupun Hugh terluka cukup parah, akan tetapi ambisi beliau untuk membalas menyerang induk beruang itu tidak padam. Terlihat di sana beliau mengeluarkan pisau legendnya buatan Cibatu. Dan saat induk beruang tersebut kembali menyerang, tanpa ampun Hugh pun langsung menusuk induk beruang itu berulang-ulang kali hingga akhirnya induk beruang tersebut pun mati ngagorolong nenehan tubuh beliau. Tak lama terlihat di sana Kapten Henry beserta anak buahnya datang ke tempat tersebut. Kegorowan memanggil Hugh karena dari tadi menunggu beliau tidak juga kembali. Melihat Hugh katinihan beruang, spontan di sana mereka pun turun dan menolongnya. Hey! He's out here! Oh, God. Sebelum menjahit luka yang ada di tubuh Hugh, di sana Kapten Henry menyuruh sebagian anak buahnya agar berjaga karena ditakutkannya suara tembakan Hugh tadi ketika menembak induk beruang tersebut terdengar oleh suku Arikara. Saat sedang berjaga, salah seorang dari mereka mengatakan kepada Vitka bahwa sejam lagi Hugh pasti akan mati. Mengingat luka akibat serangan induk beruang tersebut sangat parah. Mendengar itu Vitka yang benci kepada Hugh menjawab bahwa mereka juga pasti akan mati jika Hugh terus menjerit semacam itu disebabkan daerah tersebut sering dilewati oleh suku Arikara yang kejam. We all will be if you don't quit wailing like that. Yeah. Water. Malamnya terlihat di tempat lain Tasso menghampiri para pemburu Prancis yang sudah menjalin kerjasama dengan dirinya. Kemudian di sana Tasso pun menyampaikan kepada pemimpinnya yang bernama Tosen bahwa dirinya ingin menukarkan kulit-kulit hewan yang dibawanya itu dengan 5 ekor kuda. Mendengar itu Tosen menolak karena semua kulit hewan yang dibawa Tasso itu tidak sepadan jika harus ditukarkan dengan 5 ekor kuda. Di sisi lain sebelumnya mereka juga sudah sepakat bahwa setiap kulit yang dibawa Tasso itu hanya akan ditukarkan dengan senapan beserta amunisinya. Dan jika Tasso terus memaksa berarti Tasso tidak menghormati kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Il parle encore des chevaux, on laisse tomber. On avait un accord, vous devez l'honorer. Tasso mengatakan bahwa Tosen jangan mengobrol kehormatan kepada dirinya. Apakah Tosen tidak sadar bahwa wilayah yang dipakai untuk mencari uang oleh Tosen ini adalah wilayahnya?
Dan sekarang dirinya benar-benar sangat membutuhkan kuda-kuda tersebut untuk menyusul putrinya yang diculik oleh dua orang berkulit putih. Yang mana jika Tosen tetap menolak, maka perjanjian kerjasama dan persahabatan mereka putus. Mendengar itu Tosen merasa ketakutan dan langsung memenuhi permintaan Taso tersebut. Di sini Taso tidak mengetahui bahwa sebenarnya dua orang kulit putih yang menculik putrinya itu adalah orang suruhan Tosen. Dan sekarang putrinya itu ada bersama mereka, yang mana setiap malam Tosen beserta anak buahnya suka mengemplut putri Taso tersebut bergantian sampai mereka puas. Dan itu sangat koplak dan mengemplutkan sekali. Kak, lanjut. Di waktu yang sama di mana malam itu Kapten Henry memberitahukan kepada semua anak buahnya bahwa saat menjelang subuh mereka harus segera pergi meninggalkan tempat tersebut, karena berjalan sambil membawa Hugh itu akan sangat sulit. Menjelang subuh tiba, mereka pun berangkat meninggalkan tempat tersebut menyeberangi sungai sambil menggotong Hugh. Setibanya di suatu tempat, mereka tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan sambil membawa Hugh disebabkan jalan yang harus mereka lalui sekarang sangatlah sulit. Disebabkan hal itu di sana Vitka yang benci kepada Hugh mengusulkan agar Kapten Henry membunuh Hugh, karena jika Kapten Henry tidak membunuhnya maka dirinya sama saja membiarkan Hugh menderita kesakitan. Mendengar itu awalnya Kapten Henry berniat mau menuruti usul Vitka tersebut, namun ketika hendak menarik pelatuk senjatanya, di sini Kapten Henry keburu sadar bahwa hidup dan mati itu bukan urusan manusia, hingga akhirnya dirinya pun mengurungkan niatnya tersebut. Kemudian di sana Kapten Henry menawarkan kepada semua anak buahnya jika ada 3 orang dari mereka yang bersedia tetap tinggal di tempat tersebut menemani Hugh melewati masa penderitaannya, maka ketiga orang itu masing-masing akan mendapatkan hadiah sebesar $100. Mendengar itu Hawk dan teman dekatnya yang bernama Jim langsung menerima tawaran Kapten Henry tersebut. Tetapi sialnya selain Jim dan Hawk tidak ada seorang lagi dari mereka yang bersedia. Jim mengatakan jika ada seorang lagi dari mereka yang bersedia maka dirinya dan Hawk akan memberikan hadiahnya kepada orang tersebut. Karena uang $300 itu sangat besar, akhirnya Vitka bersedia. Sebelum pergi Kapten Henry berpesan bahwa Vitka harus merawat Hugh sebaik mungkin sampai beliau benar-benar meninggal. Feels the same way than I'll leave behind with him. You? Yeah, Proper burial when it's time. I understand. Malamnya Hawk membisikkan ke telinga ayahnya, yang mana almarhum ibunya selalu bilang bahwa orang yang hatinya kuat itu tidak akan pernah menyerah walaupun cobaan berat menimpa dirinya. Mendengar perkataan demikian dari putra tunggalnya, di sini Hugh menjadi teringat kepada almarhum istrinya yang meninggal dibunuh oleh orang-orang berdosa saat beliau tidak ada di rumahnya. Dan kala itu Hugh berjanji bahwa beliau tidak akan pernah lagi meninggalkan Hawk. Ingat akan janjinya tersebut, Hugh yang kala itu keadaannya sudah sekarat berusaha sekuat tenaga untuk tetap hidup agar bisa menjaga putranya. Keesokan harinya Vitka menyiapkan kuburan untuk Hugh dengan tujuan jika Hugh meninggal dirinya tinggal menguburkannya. Lalu di sana Jim menanyakan kenapa kepala Vitka sebelahnya tidak berambut. Vitka menjawab bahwa itu adalah perbuatannya orang-orang suku Arikara yang merampok dirinya. Namun beruntungnya orang-orang suku Arikara ini jika merampok mereka tidak suka membunuh orangnya, melainkan hanya menyiksanya saja. When they may rob you, ain't gonna take your top knot. Di mana siangnya saat Hawk dan Jim pergi ke sungai untuk mengambil air, Vitka yang ingin cepat-cepat pergi meninggalkan tempat tersebut dirinya tega mau membunuh Hugh dengan cara menutup hidungnya dan mulutnya. Beruntungnya dalam keadaan semacam itu Hawk datang dan memukul kepala Vitka dengan senapan. Kemudian Hawk pun berteriak meminta tolong kepada Jim. Namun sialnya Jim yang kala itu masih berada di sungai dirinya tidak mendengar teriakan Hawk tersebut. Dan ketika Hawk lengah Vitka mengambil senapannya lalu membunuh Hawk dengan pisau andalan yang selalu dibawanya tersebut. Menjadikan Hugh yang melihatnya kekerot emosi ingin Hawk. Walaupun demikian akan tetapi beliau tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaannya sedang sekarat. Kemudian saat itu Vitka pun menyembunyikan mayat Hawk di bawah pohon dengan tujuan agar perbuatan biadabnya itu tidak ketahuan oleh Jim.
Menjelang malam, terlihat di sana Jim baru datang sambil membawa seekor berang-berang. Rupanya dirinya tidak juga kembali dari tadi itu mencari berang-berang dahulu. Lalu kala itu Jim pun menyelimuti kepala Hugh agar beliau tidak kedinginan. Dan di sini Jim baru sadar ternyata Hawk tidak ada di tempat tersebut. Lantas dirinya pun menanyakan kepada Vitka, "Di mana Hawk?" Vitka menjawab dengan perkataan yang bohong bahwa semenjak tadi siang pergi Hawk tidak juga kembali. Kemudian saat itu Jim pun pergi dan mencari Hawk. Paginya Vitka membangunkan Jim dan membohonginya dengan mengatakan bahwa di tepi sungai dirinya melihat ada orang-orang suku Arikara. Lalu saat itu Vitka pun mengajak Jim pergi meninggalkan tempat tersebut. Sebelum pergi, Vitka mengambil senapan legend milik Hugh. Jim mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa pergi begitu saja karena Hawk belum ketemu. Selain itu mereka juga sudah berjanji kepada Kapten Henry untuk menjaga Hugh sampai beliau meninggal dan dimakamkan dengan layak. Vitka menjawab jika Jim ingin melihat Hugh dimakamkan dengan layak maka dirinya akan menguburkannya. Lantas saat itu tanpa rasa kemanusiaan Vitka pun menggusur Hugh dan menguburkannya, menjadikan Jim yang melihatnya kekerot emosi atas perbuatan durjana si tangkurak Vitka tersebut. Melihat Vitka pergi, Jim yang percaya dengan perkataan bohong Vitka tadi dirinya menjadi culang-cileng ketakutan. Hingga akhirnya dirinya pun terpaksa menyusul Vitka dengan meninggalkan botol minum milik Hugh di atas tubuhnya. Tentunya kenyataan itu membuat Hugh semakin dendam kepada Vitka yang tega membohongi Jim. Kenapa Vitka tega melakukan perbuatan tersebut kepada Hugh? Karena dari awal dirinya tidak berniat untuk merawat Hugh dan dirinya bersedia itu hanya ingin uangnya saja. Oke kan, lanjut. Siangnya selepas Vitka dan Jim pergi, Hugh memaksakan keluar dari lubang tersebut dengan sekuat tenaga sambil menahan rasa sakit. Kemudian merangkak menghampiri mayat putra tunggalnya yang tergeletak di bawah pohon. Setibanya di sana Hugh meraba kepala dan leher putranya dengan harapan Hawk masih hidup. Namun sialnya Hawk sudah meninggal. Dengan perasaan sedih lalu kala itu beliau pun meletakkan kepalanya di atas tubuh Hawk sampai akhirnya beliau tertidur. Keesokan harinya terlihat di tempat lain usai terbangun Jim yang merasa penasaran dirinya menanyakan, apa benar kemarin Vitka melihat ada orang-orang suku Arikara di dekat sungai? Mendengar pernyataan demikian dari Jim awalnya di sini Vitka tidak menjawab. Namun setelah Jim mengancamnya dengan menodongkan senjata, akhirnya Vitka berkata jujur bahwa dirinya berbohong. No. Tentunya hal itu membuat Jim menangis karena dirinya sudah termakan perkataan bohong Vitka, sehingga dirinya meninggalkan Hugh yang sekarat. Dan ketika Jim sedang menangis menyesali kesalahannya, Vitka merebus senjatanya dan memukul Jim hingga ngejengkang. Vitka mengatakan bahwa Hugh pastinya sekarang sudah meninggal, sementara Hawk tidak diketahui bagaimana nasibnya. Jadi sekarang mereka lebih baik berdamai sebab tidak ada untungnya bagi mereka untuk saling membunuh satu sama lain. There's no point in either of us dying either, you understand? Grab your shit. Di waktu yang sama pagi itu Hugh memutuskan untuk pulang ke pos mereka dengan tujuan mau balas dendam kepada Vitka yang sudah tega membunuh putra tunggalnya. Sebelum pergi Hugh mengambil kalung jimat yang ada di leher Hawk. Setelah mengambil baju hangat dan memakainya, kemudian kala itu Hugh pun pergi merangkak meninggalkan tempat tersebut. Tak lama selepas Hugh pergi, Tasso beserta para prajuritnya datang ke tempat itu. Beruntungnya tadi Hugh sudah pergi, jika tidak pastinya beliau dibunuh oleh mereka. Hugh yang tadi merangkak sesampainya di suatu tempat, beliau mengambil tulang bison dan memakan sum-sumnya dengan sangat lahap mengingat sudah beberapa hari beliau belum makan. Lalu kala itu Hugh pun meneruskan perjalanan merangkak dengan sekuat tenaga. Jika saja bukan karena dendam pastinya Hugh tidak akan kuat terus merangkak seperti itu mengingat luka yang ada di seluruh tubuhnya sangat parah. Sesudah merangkak cukup jauh di sana Hugh menemukan sungai, lalu beliau pun turun dan mengisi botol air yang dibawanya. Namun ketika minum airnya malah keluar dari tenggorokannya yang ternyata jahitan luka di tenggorokannya belum kering.
Menyadari itu lantas Hyuk pun menepi dan mengumpulkan rumput kering. Sebelum menyalakan api di sana beliau mengoleskan bubuk mesiuk ke luka yang ada di tenggorokannya tersebut. Dan setelah apinya menyala Hyuk pun langsung membakar luka yang ada di tenggorokannya itu membuat beliau menjerit kesakitan hingga pingsan. Malamnya Hyuk beristirahat di sebuah gua di pinggir sungai tersebut karena di tempat tersebut tidak susah mencari makanan. Akhirnya Hyuk memutuskan tinggal di sana untuk beberapa hari dan setiap harinya di sana beliau selalu melatih kaki kanannya agar bisa berjalan kembali seperti biasanya. Yang mana hari itu ketika Hyuk sedang memakan akar-akaran, di sana Hyuk melihat beberapa ekor rusa. Melihat itu beliau pun mengambil tongkatnya lalu membidik salah satu rusa tersebut sambil mengatakan dalam hatinya, "Jika saja saya memiliki senapan, pasti rusa tersebut sudah saya tembak dan saya bakar untuk makan hari ini. Mengingat sudah beberapa hari beteng saya ini kukurubukan, ingin makan yang enak alias hayang daharan." Suatu hari saat Hyuk sedang menulis nama Vitka di atas batu dekat guanya, tiba-tiba di sana Hyuk melihat Taso beserta para prajuritnya datang ke tempat tersebut. Melihat itu beliau pun langsung mengambil botol airnya kemudian bersembunyi di bawah tebing. Tetapi sialnya di sini Taso melihat keberadaan Hyuk, menjadikan beliau terpaksa ngojek ke hilir sungai tersebut walaupun keadaan tubuhnya masih sangat lemah. Terlihat di sana ketika Hyuk sedang ngojek Taso beserta prajuritnya berusaha melepaskan beberapa panah ke arah Hyuk, namun beruntungnya beliau selamat tidak terkena oleh panah mereka. Kenapa Taso beserta para prajuritnya terus-terusan mengejar Hyuk? Karena mereka tetap merasa yakin bahwa Hyuk dan rekan-rekannya adalah orang yang sudah menculik putrinya. Oke, kan lanjut. Dan naasnya semakin hilir aliran sungai tersebut semakin deras membuat Hyuk kekelebekan dan terus balik terbawa arus melewati beberapa air terjun. Usai melewati beberapa air terjun tersebut di sana Hyuk menemukan batang pohon, lantas beliau pun menaiki batang pohon tersebut. Kemudian angkleng-angklengan membuat saya yang melihatnya sangat waas. Setelah ngangkleng cukup jauh Hyuk menemukan aliran yang tenang lalu beliau pun menepi di tempat tersebut dalam keadaan kelelahan dan kedinginan. Sorenya sesudah keadaannya membaik Hyuk ingkud-ingkud dan turun ke sungai menangkap ikan lalu memakannya mentah-mentah dengan sangat ponyok. Selepas itu lantas Hyuk pun memakai baju hangatnya kemudian berjalan naik ke atas tempat tersebut. Sesampainya di atas beliau menemukan banyak bison. Dan di sana Hyuk melihat ada seekor bison sedang digulung oleh beberapa ekor serigala. Melihat itu beliau pun berdiam di tempat tersebut menunggu serigala-serigala itu pergi dengan tujuan mau mengambil daging bison sisa mereka. Disebabkan serigala-serigala tersebut tidak juga pergi, akhirnya Hyuk ketiduran. Malamnya saat terbangun beliau menemukan sudah ada seorang pria di tempat tersebut. Dan ketika Hyuk menghampirinya ternyata serigala-serigala itu telah mati yang pastinya dibunuh oleh pria tersebut. Karena saat itu bisonnya sedang dimakan oleh dirinya. Melihat Hyuk datang spontan si pria itu pun mau memanahnya. Namun Hyuk mengatakan bahwa beliau datang ke tempat tersebut itu bukan mau berniat jahat, melainkan hanya ingin meminta sejual daging bison yang sedang dimakannya. Dikarenakan Hyuk tidak ada niat jahat, lalu si pria itu pun memberikan hati bison tersebut membuat Hyuk merasa bahagia dan langsung memakannya dengan sangat was-wis-was. Paginya ketika melihat tubuh Hyuk penuh luka si pria itu menanyakan, "Apa yang sudah terjadi padamu, kawan?" Hyuk menjawab bahwa beliau diserang oleh induk beruang grizzly yang kemudian ditinggalkan untuk mati oleh rekan-rekannya. Bahkan ada salah seorang dari mereka yang tega membunuh putranya. Mendengar itu si pria tersebut pun memberitahukan bahwa dirinya bernama Hikuk dari suku Pauni, yang mana sukunya itu dibantai habis oleh suku Xiauk termasuk anak dan istrinya. Dan sekarang dirinya akan berjalan ke arah utara untuk mencari suku Pauni lainnya. Hikuk mengatakan bahwa hati dirinya itu terluka atas kematian anak dan istrinya. Akan tetapi dirinya tidak ada niat untuk balas dendam, karena hidup dan mati itu bukan urusan manusia. Yang mana perkataan Hikuk tersebut secara tidak langsung melarang Hyuk untuk balas dendam. Kemudian saat itu Hikuk pun mengajak Hyuk naik kuda untuk ikut bersamanya.
2 hari kemudian selepas ikut dengan Hikuk, Hikuk memberitahukan kepada Hyuk bahwa luka yang ada di tubuh Hyuk itu kini mulai membusuk dan jika tidak segera diobati maka beliau akan mati. Sebelum melanjutkan perjalanan di sana, Hikuk mengambil dahulu rumput-rumput yang kering. Hikuk dan Hyuk yang kala itu sudah meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan mereka dihadang badai salju yang sangat lebat, menjadikan Hyuk sangat kedinginan hingga beliau jatuh dari kuda yang dinaikinya. Melihat itu, Hikuk pun langsung berhenti dan menyalakan api, kemudian menebang pohon untuk membuat tempat berlindung. Setelah selesai membuat tempat berlindung, lalu Hikuk pun mengobati semua luka yang ada di tubuh Hyuk dengan cara yang dirinya bisa sampai akhirnya Hyuk tertidur pulas. Hyuk yang kala itu tertidur dengan pulas. Dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan almarhum putranya. Lalu dalam mimpinya itu beliau pun memeluk Hyuk. Dan ketika terbangun Hyuk menemukan badannya sudah reda. Berkat pertolongan Hikuk terlihat kini keadaan Hyuk jauh lebih baik daripada sebelumnya. Akan tetapi di sini beliau merasa heran karena Hikuk yang menolongnya tidak ada di tempat tersebut. Lantas saat itu Hyuk pun berjalan mencari Hikuk. Selepas berjalan cukup jauh di sana, Hyuk berhasil menemukan Hikuk, namun keadaannya sudah meninggal digantung di atas pohon, yang mana di lehernya digantungkan kulit pohon yang bertuliskan bahasa Prancis, di mana hal tersebut menandakan bahwa orang yang membunuh Hikuk ini adalah para pemburu Prancis. Dan benar saja tak jauh dari tempat tersebut di sana Hyuk melihat para pemburu Prancis sedang beristirahat. Yang tak lain itu adalah Tosen beserta anak buahnya yang licik. Melihat itu Hyuk tidak berani balas dendam, disebabkan jumlah mereka lumayan banyak. Akan tetapi kala itu beliau tidak langsung pergi karena berniat mau mengambil dahulu kuda milik Hikuk yang mereka rampas. Menjelang malam tiba, Hyuk pun beraksi menyelinap ke tempat mereka dan mengambil kuda milik Hikuk. Dan saat Hyuk hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, di sini beliau melihat Tosen membawa Putri Taso ke bawah pohon, kemudian mengemplurnya dari belakang dengan sangat enjoy. Melihat itu dengan cepat Hyuk pun merangkak dan menangkap Tosen, lalu menyuruh Putri Taso membunuh Tosen, sementara beliau akan menyiapkan kuda untuk kabur mereka. Dan sialnya sesudah membunuh Tosen, Putri Taso malah kabur ke arah lain, menjadikan Hyuk terpaksa kabur sendirian. Terlihat di sana saat beliau kabur, botol airnya jatuh di tempat tersebut. Di mana paginya Hyuk yang kala itu masih tertidur, beliau bermimpi bertemu dengan almarhum istrinya. Dan saat terbangun Hyuk menemukan suku Arikara sudah ada di tempat tersebut dan menyerang beliau. Melihat itu spontan Hyuk pun mengambil kudanya kemudian kabur meninggalkan tempat tersebut sambil menembakkan becengnya ke arah mereka. Dan saking takutnya tertangkap oleh mereka, di sini Hyuk sampai tidak menyadari bahwa jalan di depannya itu buntu hingga akhirnya Hyuk pun jatuh ke bawah menimpa pohon dan pingsan. Sorenya Hyuk terbangun dalam keadaan sangat kedinginan dan ketika melihat ke depan ternyata kudanya sudah mati. Melihat itu Hyuk pun mengambil pisau legendnya kemudian membelah perut kuda tersebut dan mengeluarkan semua isinya. Setelah mengeluarkan semua isinya, lalu beliau pun masuk ke dalam perut kuda tersebut untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan sampai akhirnya beliau tertidur dengan sangat lelap. Keesokan harinya Hyuk terbangun dan keluar dari perut kuda tersebut selepas memakai pakaiannya. Kemudian beliau pun meneruskan perjalanan menuju pos untuk balas dendam kepada Vitka. Malamnya saat sedang beristirahat, Hyuk menulis nama Vitka di dinding guanya dengan penuh emosi. Awas kau Vitka, akan kubunuh kau, seperti itulah meren. Diceritakan keesokan harinya terlihat di tempat lain pagi itu Vitka dan Jim sudah sampai di pos menghadap Kapten Henry. Lalu di sana Vitka pun melaporkan dengan perkataan yang penuh
penuh kebohongan bahwa Hugh telah meninggal, yang mana dirinya dan Jim pun sudah menguburkannya dengan sangat layak. Sementara Hawk dirinya tiba-tiba menghilang. Kemungkinan ketika Hawk sedang mencari makanan dirinya ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang suku Arikara. Mendengar itu Kapten Henry merasa sedih sekaligus berterima kasih kepada Vitka dan Jim karena mereka berdua sudah menguburkan Hugh dengan sangat layak. Hold your weight, Mr. Bridger. I knew you would. Kemudian saat itu Kapten Henry pun memberikan hadiahnya kepada mereka berdua sesuai yang telah dijanjikan sebelumnya. Melihat Kapten Henry memberikan uang kepada dirinya, di sini Jim tidak menerimanya dan langsung keluar karena dirinya tidak mau memakan uang hasil kebohongan. Beberapa jam kemudian, seorang pemburu Prancis bernama Yana datang ke pos mereka dan meminta makanan. Yang mana Yana ini tak lain adalah anak buahnya Tosen. Lalu saat itu mereka pun menghadapkan Yana ke Kapten Henry. Lantas di sana Kapten Henry pun menanyakan, "Di mana temanmu yang lainnya?" Yana menjawab bahwa mereka semua mati dibunuh oleh serigala. Sementara pemimpin Yana dirinya dibunuh oleh seorang pemburu yang mencuri kuda mereka. Dan saat kabur tanpa sengaja pemburu tersebut menjatuhkan botol air minumnya. Melihat botol tersebut, Jim pun langsung mengambilnya. Di sini Yana berbohong, sebenarnya Hugh tidak mencuri kuda mereka, melainkan mengambil kembali kuda milik Hikuk yang mereka rampas. Dan Tosen mati itu bukan dibunuh oleh Hugh akan tetapi oleh Putri Tasso karena Tosen sudah tega mengemplutnya dari belakang. Dan koplok sekali itu. Oke kan, lanjut. Wait, where'd you get this? Jim mengatakan bahwa botol itu adalah milik Hugh yang ditinggalkan oleh dirinya di atas tubuh beliau. Namun karena Kapten Henry percaya dengan perkataan Vitka bahwa Hugh telah meninggal, akhirnya Kapten Henry mengklaim bahwa botol tersebut adalah milik Hawk yang diambil dari atas mayat ayahnya. Kemudian Kapten Henry pun menanyakan kepada Yana, "Di mana tempat kejadiannya?" Yana menjawab bahwa tempat kejadiannya di Yellowstone. Mengetahui itu Kapten Henry pun langsung mengajak anak buahnya ke tempat tersebut untuk mencari Hawk. Torches and supplies, $10 a man. Sementara Vitka yang saat itu tidak ikut, terlihat di sana dirinya sangat ketakutan. Disebabkan Vitka tahu bahwa orang yang mencuri kuda dari pemburu Prancis itu pastinya Hugh, yang kini ternyata masih hidup karena jika Hawk itu sangat mustahil sebab dirinya sudah membunuhnya. Malamnya setibanya di wilayah Yellowstone, mereka pun masuk ke dalam hutan sambil kukuruan memanggil Hawk. Dan saat mereka sedang mencari Hawk, terlihat di sana ada seorang pria berjalan dengan sangat lemah menuju ke arah mereka. Setelah dekat yang ternyata itu adalah Hugh. Melihat itu spontan Kapten Henry pun turun menghampiri Hugh kemudian membawanya pulang ke pos mereka. Di mana paginya Kapten Henry yang sampai lebih dulu ke pos, dirinya langsung mencari Vitka untuk dihukum karena Vitka sudah berani membohongi dirinya demi mendapatkan uang yang banyak. Akan tetapi sialnya setelah lama mencari Kapten Henry tidak menemukan Vitka ada di pos mereka karena memang dirinya sudah kabur. Lalu saat itu Kapten Henry pun masuk ke tempat tinggalnya. Dan di sini Kapten Henry benar-benar merasa emosi ketika melihat lemari tempat menyimpan uangnya telah jebol. Bahkan uangnya juga sudah tidak ada sepeser pun yang pastinya itu tak lain adalah perbuatan si tengkorak Vitka. Tak lama semua anak buahnya datang, lalu Kapten Henry pun menyuruh salah seorang dari mereka membawa Hugh masuk untuk dirawat. Dengan penuh emosi kemudian di sana dirinya memukul Jim dan menendangnya berulang kali. Disebabkan Jim sudah bersekongkol dengan Vitka untuk membohongi dirinya. Kapten Henry mengatakan bahwa mulai sekarang Jim ditahan disebabkan dirinya sudah berkhianat. From here out, you're a prisoner charged with treason. Sorenya Kapten Henry menghampiri Hugh yang sedang diobati. Kemudian di sana Hugh pun memberitahukan kepada Kapten Henry bahwa Jim itu tidak bersalah karena dirinya juga dibohongi oleh Vitka. Bahkan Jim tidak mengetahui bahwa Hawk itu dibunuh oleh Vitka. Jadi sekarang Kapten Henry harus membebaskannya. Setelah memberitahukan hal tersebut, Hugh menyampaikan bahwa beliau butuh kuda dan senapan untuk memburu Vitka esok pagi. Mendengar itu Kapten Henry melarang disebabkan keadaan Hugh belum benar-benar membaik. Di sisi lain sekarang juga dirinya akan mengejar Vitka untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Hugh mengatakan bahwa Kapten Henry jangan mengejar Vitka sekarang, lebih baik esok pagi bersama beliau. Sebab beliau ingin balas dendam kepada Vitka yang sudah tega membunuh putranya. Dikarenakan Hugh terus memaksa, akhirnya Kapten Henry pun setuju untuk mengejar Vitka esok pagi.
Keesokan harinya terlihat pagi itu Hugh dan Kapten Henry pun berangkat mengejar Vitka. Di tengah perjalanan Hugh berhasil menemukan jejak kaki kuda si Vitka, lalu mereka pun mengikuti jejak tersebut. Malamnya mereka beristirahat di suatu tempat. Sambil isi dulu di sana Kapten Henry memberitahukan bahwa seminggu yang lalu istrinya meninggal dan sekarang dirinya sangat merindukan istrinya tersebut. Mendengar itu Hugh ngahulang tidak menjawab karena beliau menjadi teringat kepada almarhum istrinya. Paginya mereka pun melanjutkan perjalanan mencari Vitka. Sesampainya di suatu tempat Hugh menyuruh Kapten Henry berjalan ke arah timur sementara beliau akan berjalan ke arah barat, yang mana hal tersebut Hugh lakukan agar mereka bisa cepat menemukan si tangkurak Vitka. The west. Go down and find some tracks. Tak jauh dari tempat mereka berpisah di sana Kapten Henry dicegat oleh Vitka, dan sebelum Kapten Henry melakukan tindakan apa-apa, Vitka yang sangat ketakutan langsung menembaknya. Mendengar ada suara tembakan spontan, Hugh yang kala itu posisinya tidak terlalu jauh pun bergegas menghampiri tempat dari mana suara tembakan itu berasal. Setibanya di sana Hugh menemukan Kapten Henry sudah meninggal dalam keadaan kulit tengah kepalanya tidak ada. Yang mana hal tersebut Vitka lakukan agar Hugh menyangka bahwa Kapten Henry ini meninggal dibunuh oleh orang-orang suku Arikara. Namun Hugh bukanlah orang yang bodoh, beliau mengetahui bahwa itu adalah perbuatannya si Vitka. Dengan penuh dendam yang menggedur-gedur di dadanya, lantas saat itu Hugh pun menaikkan mayat Kapten Henry ke kudanya, kemudian membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut mengikuti jejak si Vitka. Dalam perjalanan Hugh berhenti, terlihat di sana beliau mengambil cabang pohon, lalu mendandani mayat Kapten Henry dan mendudukannya di atas kuda untuk menipu si Vitka. Dan usaha Hugh pun tidak sia-sia. Terlihat di sana ketika beliau kembali meneruskan perjalanan, Vitka menembaknya dari balik pohon. Melihat Hugh mati jatuh dari atas kudanya, spontan Vitka pun tersenyum puas, padahal sebenarnya yang ditembaknya itu bukanlah Hugh melainkan mayat Kapten Henry. Kemudian saat itu Vitka pun menghampiri mayat Hugh dan memeriksanya, yang mana ketika Vitka mengetahui bahwa ternyata itu adalah mayat Kapten Henry, dengan cepat Hugh bangkit dan menembak bahu kiri Vitka hingga Vitka kabur ketakutan. Melihat itu beliau pun mengejarnya. Sesampainya di hutan, Hugh pun kembali menembak Vitka, membuat Vitka semakin ketakutan dan membuang senjatanya. Saking takutnya tertangkap oleh Hugh, Vitka yang kala itu berlari dirinya tidak melihat ke depan hingga akhirnya Vitka diserodot labu. Dan Hugh pun tidak memberinya ampun, terlihat di sana beliau menyerodotkan tubuhnya menghampiri Vitka. Sesudah saling berhadap-hadapan, Vitka yang sangat ketakutan pun meminta maaf atas perbuatan durjana yang telah dilakukannya kepada Hawk. Hugh menjawab, tidak ada kata maaf untuk orang seperti kau Vitka, sudah berani kau membunuh putra tunggalku. Dan sekarang rasakan. Usai mengatakan hal tersebut, beliau pun langsung menyerang Vitka dengan kapak legend buatan panai yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Kenapa di sini Hugh menyerang Vitka menggunakan kapak, tidak menembaknya saja menggunakan senapan? Karena beliau ingin membuat Vitka matinya secara perlahan dengan penuh menderita kesakitan, sesuai kelakuannya yang biadab kepada orang lain. Oke, lanjut. Selepas jari tangan kirinya putus terkadek oleh kapak Hugh, Vitka mengeluarkan pisaunya. Kemudian mereka pun kembali ke Arlut, dan sialnya di sini paha Hugh tertusuk oleh Vitka. Bahkan Vitka berhasil menjatuhkan beliau. Namun ketika Vitka hendak menusuknya, dengan cepat Hugh bangkit lalu menusukkan pisau Vitka tersebut ke perutnya. Yang mana saat Hugh hendak mengambil kembali kapaknya, Vitka menusuk tangan kirinya, membuat Hugh semakin emosi dan mengadek perut Vitka dengan kapaknya tersebut, kemudian menusuk paha kirinya. Dan ketika Hugh mau mencabut nyawanya, di sini beliau teringat perkataan Hikuk bahwa hidup dan mati itu bukan urusan manusia. Ingat akan hal tersebut, akhirnya Hugh pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Vitka. Lantas kala itu beliau pun membuang si tangkurak Vitka tersebut ke sungai.
Mungkin sudah menjadi suratan takdir bagi orang yang durjana semacam Vitka. Terlihat di sana belum juga dirinya jauh balik terbawa arus. Tasso beserta para prajuritnya lewat ke tempat tersebut. Lalu saat itu Tasso pun mengambil Vitka, kemudian membunuhnya dan menguliti kepalanya dengan sangat-sangatlah kejam, menjadikan Hugh yang melihatnya merasa ngeri. Di mana ketika Tasso beserta para prajuritnya melewat ke arah Hugh, di sini beliau melihat bahwa sekarang putri Tasso sudah ada bersama mereka. Dan saat itu Tasso pun melewat begitu saja tidak membunuh Hugh, karena memang beliau tidak punya salah sedikit pun. Bahkan yang ada Tasso berhutang budi kepada Hugh karena beliau sudah menyelamatkan putrinya dari tangan para pemburu Prancis yang doyan empludan. Setelah Tasso beserta para prajuritnya pergi jauh meninggalkan tempat tersebut, Hugh bangkit dan berjalan menuju tempat di mana beliau meninggalkan kudanya. Dalam perjalanan saat Hugh berhenti, di sini beliau bertemu dengan roh almarhum istrinya. Tentunya kenyataan itu membuat Hugh merasa bahagia sekaligus menjadi bersemangat untuk tetap hidup walaupun tanpa putra tunggalnya. Tamat ending yang sangat menghiugleskan pisau Cibatu Legend. Menurut saya pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah yang kesatu, bahwa separah apapun keadaan seseorang, jika seseorang itu belum waktunya mati, pasti dia akan sembuh dan tetap hidup. Yang kedua, bahwa menjadi orang itu harus amanah, jangan suka berbohong seperti si Vitka, karena suka berbohong itu akan mencelakakan diri sendiri. Dan yang ketiga, terkadang nasihat yang baik itu tidak selalu datang dari orang-orang terdekat, bisa jadi datang dari orang yang tidak dikenal, seperti halnya Hugh yang mendapat pelajaran berharga dari Hiku. Oke, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam kopi oplet dan rokok sampurna kretek. Oke kan, lanjut.